melanjutkan materi kemarin ya. Kemarin itu ada dua materi yang nggak sempat, jadi hari ini saya akan agak cepat sedikit. Semoga terkejar dalam waktu 100 menit. Nah, kita ini masih membahas mengenai masalah menstruasi atau datang bulan ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita bahas mengenai menstruasi yang datangnya terlalu cepat dan yang datang terlambat. Nah, dari situ kan Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya cepat dan lambat itu di penyebabnya, mekanismenya, lalu resepnya, metode terapinya bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah gabungan dari dua masalah yang sebelumnya. Shenhou Wu Tingqi. Jadi kita nggak tahu itu bakalan cepat, nanti berikutnya bisa terlambat. Itu berarti gabungan dari dua masalah tersebut ya. Di sini dikatakan menstruasinya, apakah itu datangnya terlalu cepat atau datangnya terlambat lebih dari 7 hari dari tanggal yang semestinya ya. Lalu terjadinya itu bisa bergantian, cepat dulu atau lambat dulu atau lambat lambat cepat cepat lambat cepat. Nah, yang seperti itu. Jadi nggak jelas urutannya. Ada dua yang terjadi. Jadi cepat dan lambat terjadi bergantian minimal 3 kali. Jadi berulangnya itu minimal 3 kali sudah bisa dikatakan sebagai datang bulan yang tidak teratur. Jadi Shinho Utingshi tidak jelas itu cepat atau lambat begitu. Nah, kalau yang sebelumnya kita bahas itu kan datang terlalu cepat, terjadinya berulang minimal 2 kali sudah bisa dijatuhkan diagnosa. Nah, kalau yang terlalu lambat itu juga minimal 2 kali. Nah, tapi kalau yang kasus yang ini minimal 3 kali. Itu. Jadi kalau misalkan cuma 2 kali cepat sekali atau yang terlalu lambat terlambatnya sekali masih belum. Jadi nunggu 1 kali lagi. Nah, 1 kali lagi kalau misalkan normal ya masih belum bisa begitu. Jadi harus minimal terjadi 3 kali begitu ya. Nah, kasus ini sering dibarengi oleh eh, volume darah haidnya bertambah banyak atau bahkan periodenya itu memanjang. Bahkan tidak jarang dia akan berkembang menjadi ada yang kasus dalam bahasa DCM-nya itu namanya penglow. Nah, nanti penglow akan dibahas di beberapa pertemuan berikutnya. Nah, kita lain memberikan istilah kasus ini sebagai Qing Luan. Jadi Qing itu menstruasi, Luan itu kacau. Ya, jadi kacau itu karena nggak jelas dia itu cepat atau lambat gitu. Dan dia membagi, jadi di sini kitab ini membagi mekanisme penyakit ini tipenya menjadi dua sindrom, yaitu defisiensi darah dan defisiensi ginjal. Kemudian kitab Fuqing Junike menyebutkan bahwa kasus ini ada hubungannya dengan liver dan ginjal. Sehingga dari eh, catatan-catatan kuno tersebut, maka dirangkum di textbook yang Bapak Ibu sekarang lihat, penyebab etiologi dan patogenesisnya dibagi dua. Yang nomor satu adalah liver stagnasi. Nomor dua adalah defisiensi ginjal. Nah, jadi ini sedikit teori mengenai liver. Bapak Ibu masih ingat teori dasar bahwa liver itu menyimpan darah. Nah, liver ini dia ini bisa dikatakan sebagai lautan darah. Jadi gudangnya darah ada di liver. Itu menurut teori TCM. Dan liver itu dia menguasai kelegaan. Nah, ini su itu berarti kelegaan. Liver
harusnya lega dan lancar. Nah, berarti kalau tidak lega dan lancar, otomatis liver namanya macet atau stagnasi. Nah, chi liver kalau lega, normal, lancar, otomatis aliran darahnya. Jadi kita bilang itu lautan darah penuh dan mengalirnya bisa lancar. Lah, keluarnya tepat waktu, selesai juga tepat waktu. Nah, itu namanya lancar. Tapi seringkali bisa diganggu ya fungsinya liver ini oleh masalah emosi. Jadi emosi yang stagnan atau karena marah yang berlebihan melukai liver, menyebabkan si liver ini menjadi kacau. Akibatnya tidak bisa lega. Nah, kalau tidak lega, otomatis meridian Chong dan Ren itu tidak terregulasi. Sehingga lautan darahnya tidak terkontrol. Jadi ini ada dua kasus. Yang pertama adalah tidak lancar. Yang kedua, di sini dikatakan terlalu lancar. Jadi tidak terkontrolnya, satunya nggak jalan, yang satunya jalannya terlalu cepat. Akibatnya datang bulannya itu malah lebih cepat, early menstruation. Nah, sementara kalau dibalik gitu ya, yang tadi saya bilang, kebalikannya datangnya bisa terlambat. Gitu. Jadi untuk liver stagnan, ya kalau terlalu stagnan berarti kita bilang tuh direm. Nah, kalau pengeremannya terlalu kencang, otomatis darahnya keluarnya cuma sedikit. Nah, itu eh, nggak datangnya bisa terlambat. Nah, tapi kalau misalnya tidak terkontrol, terlalu lepas, nah nanti dia itu bisa keluarnya banyak dan datangnya lebih awal. Nah, itu yang terjadi kalau si liver kacau. Kemudian nomor dua yaitu defisiensi ginjal. Nah, ginjal itu adalah sientien, jadi akar. Jadi akar dari kondisi tubuh asal manusia memiliki sifat menyimpan. Jadi dia menyimpan zinc, terutama yang menyimpan zinc. Nah, pada pasien yang kondisi dasarnya ginjal defisiensi atau wanita yang melahirkan berulang kali, aktivitas seksual berlebihan, pernah menderita penyakit parah atau menderita penyakit kronis, nah kondisi seperti ini bisa melukai si ginjal. Nah, si ginjal kalau luka otomatis tidak bisa penuh, nggak cukup. Sehingga fungsi membuka. Jadi dia ada fungsi untuk mengontrol datang bulannya itu membuka ya. Itu nggak lancar. Meridian Chong dan Ren sehingga juga ikut tidak lancar. Maka datang bulannya pun juga tidak jelas kapan cepat, kapan terlambat. Jadi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu liver dan ginjal. Nah, sebelum menjatuhkan diagnosa, penting sekali Bapak Ibu, sekali lagi konsep dari datang bulan kacau, itu tadi yang saya bilang adalah gabungan dari dua masalah antara datang bulannya terlalu cepat dan datang bulannya terlambat, dihitung melewati 7 hari ya, dan terjadinya minimal berulang 3 kali. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menanyakan kondisi lain seperti yang ada hubungannya dengan liver, contohnya mengamati emosi pasien, atau yang ada hubungannya dengan ginjal, misalkan oh pasiennya itu pernah ada histori melahirkan banyak anak, aktivitas seksualnya bagaimana. Nah, ini adalah faktor-faktor pendukungnya. Kemudian kita juga perlu untuk membedakan dengan penyakit lain, terutama dengan penglow. Nah, di sini eh, dikatakan kalau sudah sampai
penglow itu sudah masalahnya lebih berat, jadi kasusnya itu sudah berlangsung sangat-sangat lama. Nah, tapi kalau masih baru eh, terjadi, misal beberapa kali jadi, nah itu kita belum katakan itu sebagai kasus penglow ya. Nah, jadi berapa kali terjadinya, nah itu Bapak Ibu perlu perhatikan. Kemudian terjadinya sudah berapa lama. Nah, itu Bapak Ibu perlu membedakan itu. Jangan sampai Bapak Ibu salah mendiagnosa ini penyakitnya dikatakan ringan padahal sudah berat, sudah terjadi bertahun-tahun misalkan seperti itu. Selain itu, kita juga disarankan, misalkan terjadinya rupanya datang terlambat, apakah itu ada hubungannya dengan kehamilan? Mungkin pasiennya sedang hamil, tapi nggak tahu karena mengalami pendarahan pada saat kehamilan itu juga bisa muncul seperti itu. Jadi, kita juga perlu mengecek lebih teliti ya. Dan kita juga bisa melakukan pemeriksaan kemungkinan ada masalah dengan ini Nemo itu endometriosis. Jadi apakah ada kasus eh, penebalan dinding rahim yang abnormal ya. Nah, itu juga bisa muncul gejala seperti ini gitu. Yang lainnya, nah kita juga jangan cuma memperhatikan berapa kali, kita juga tetap mengamati pasiennya ini volume darahnya, seberapa warna darah haid yang keluar, kemudian kondisi darahnya itu seperti apa, dan kondisi fisik, stamina pasien, warna wajahnya, kemudian gejala penyerta lainnya seperti mungkin ada sakit perut atau nyeri payudara, atau ada gangguan pada bagian tubuh yang lain. Nah, itu jangan lupa untuk dicek. Prinsip terapi, karena tadi dikatakan bahwa ini ada hubungannya dengan liver dan ginjal. Jadi prinsip terapinya otomatis fokus pada liver dan ginjal. Livernya harus dilegakan, ginjalnya tadi kan defisiensi, kita harus tonik. Selain itu kita juga meregulasi meridian Chong dan Ren. Nah, ini terapi berdasarkan sindrom. Yang pertama adalah sindrom stagnasi liver. Nah, stagnasi liver, Qi-nya terikat, Qi-nya nggak jalan, kacau. Otomatis meridian Chong dan Ren ini juga tidak bisa terkontrol. Maka dari itu lautan darahnya ini terisi penuh tapi abnormal. Sehingga nggak jelas kapan penuh, kapan tidak penuh. Jadi datang bulannya kadang terlalu cepat, kadang terlambat. Sementara itu juga karena ini kan terisi penuhnya nggak jelas nih. Volume darah haidnya nggak bisa tertebak, kadang terlalu banyak, kadang terlalu sedikit. Nah, itu yang terjadi. Kemudian si liver stagnasi, otomatis Qi-nya tidak lancar. Maka dari itu eh, saat datang bulan, aliran darah yang keluar itu tidak lancar. Warnanya muncul sebagai gelap dan biasanya ada gumpalan darah. Selain itu, kondisi lain yang juga menunjukkan si liver nggak lancar seperti area dada, tulang iga, payudara, perut di bawah pusar terasa kencang dan nyeri. Selain itu, pasien juga bisa, eh, bukan bisa, sering kali muncul masalah pada emosinya. Jadi gampang sekali marah atau memendam perasaan, muram, kemudian sering menghela napas panjang. Nah, liver stagnasi kadang itu
bisa menindas limpa. Jadi Bapak Ibu masih ingat hubungan 5 unsur ya. Liver di sini bisa menindas limpa, akhirnya si limpanya juga nggak lancar. Nah, si limpa juga kalau nggak lancar, fungsi pencernaan terganggu, akibatnya muncul sendawa. Nafsu makannya tidak bagus, cuma bisa makan sedikit. Nah, mengenai lidah relatif ya, di sini tidak dicantumkan warna lidah. Itu tergantung, kalau misalkan tidak ada panas, warna lidahnya sih merah muda biasa. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan pasiennya ini suka marah-marah, ada panas yang luar biasa, nah itu tercermin lidahnya merah. Nah, selaput lidahnya tipis putih. Nah, ini juga dilihat kadang kalau ada panas dalam tubuh, selaputnya bisa tipis kekuningan. Nadi senar. Prinsip terapi yaitu melegakan liver, mengharmoniskan darah, meregulasi datang bulan. Resep yang digunakan adalah Xiao Yosan. Nah, Xiao Yosan ini kan Bapak Ibu juga pasti sering pakai ya. Isinya apa saja juga sudah hafal. Nah, Xiao Yosan di dalamnya ada Jaihu untuk melegakan liver. Pohe juga membantu Jaihu melegakan liver. Tangkui Paisao memelihara darah, melembutkan liver. Nah, di sini kan dianggap kalau livernya stagnasi itu jadi kayak livernya keras, nggak lembut. Nah, ini makanya kita menggunakan tangkui Paisao untuk melembutkan. Baicu Fulingkan Cao untuk membangun limpa, mengharmoniskan tengah. Jadi karena livernya cenderung untuk menindas limpa, jadi makanya di sini limpanya juga dijaga. Kemudian karena ada sendawa nih, jadi pakai paucang untuk menghangatkan lambung, meregulasi qi. Modifikasi, jika pasiennya ada nyeri perut, kita bisa tambahkan siang fu yen huso untuk menjalankan qi menghentikan nyeri. Jika datang bulannya ada darah beku, gumpalan darah, kita bisa tambahkan qi xie teng yi mu cao. Nah, untuk pasien yang stagnasi livernya sudah lama, itu biasanya ada panasnya, kita bisa tambahkan mutan bi zizi. Kemudian untuk gejala daerah diafragma terasa penuh, kencang ya, nafsu makan tidak bagus, tambahkan zenbi. Nah, untuk pasien yang ternyata ini kan pasiennya stagnasi liver, tapi dia juga ada defisiensi ginjal. Jadi dua masalah. Nah, jadi kita bisa nambahkan sang jiseng ni zhenzi si tuan. Yang kedua, sindrom defisiensi ginjal. Nah, defisiensi ginjal, jadi fungsi menyimpannya itu kacau. Jadi tidak bisa menyimpan. Otomatis membuka, jadi dia akan ada fungsi membuka tutup ya untuk masalah datang bulannya ini juga tidak lancar sehingga lautan darahnya ini kapan pernah itu tidak terkontrol. Akibatnya juga muncul datang bulan, kadang cepat, kadang terlambat, atau kacau. Selain itu, karena defisiensi ginjal, ginjal ini kan ada ginjal yin ginjal, ada yang ginjal. Nah, kalau yin itu kan unsur air, yang itu unsur api. Nah, karena defisiensi, baik yin dan yang, api dan airnya lemah. Cing dan darahnya juga lemah. Otomatis sumsumnya juga lemah. Maka dari itu, jumlah darahnya sedikit, warnanya pucat, gelap. Nah, ini kalau misalkan cing dan darah kurang itu sering muncul kepala pusing, vertigo, telinga berdenging. Selain itu juga muncul seperti eh, pinggang, pegelinu, lutut tidak kuat.
Dan ginjal kalau lemah, fungsi meta qi ya, metabolisme qi-nya itu juga tidak terkontrol akibatnya sering kencing. Jadi sedikit-sedikit kencing baru minum sebentar sudah mau kencing. Warna lidahnya mengikuti warna darah. Ya ini karena lemah biasanya warna lidah pucat, selaput tipis, nadi tenggelam, lemah. Prinsip terapi tentu saja tonik ginjal. Tonik qi memelihara darah. Gunakan resep Ku Injen. Nah, Ku Injen ini pernah saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi saya tidak bahas lagi isinya apa. Bapak Ibu tinggal lihat catatan pertemuan sebelumnya. Di sini saya sampaikan modifikasi. Nah, untuk pasien yang mengalami nyeri pada pinggang dan pinggul bagian belakang, kita bisa tambahkan tucung pacitien. Nah, kalau keputihannya jumlahnya banyak, kita tambahkan lu jiao, sa yuanzi, jing yinzi. Nah, kemudian kalau pasiennya itu ternyata gabungan antara stagnasi liver dan defisiensi ginjal. Nah, ini munculnya itu ya gabungan dari dua sindrom ini. Nah, kita bisa gunakan resep ting cing tang. Nah, kemudian prognosis kasus ini kedengarannya sepertinya kasus sulit, tapi jika ditangani segera, jadi baru kejadian langsung ditangani. Misalkan baru berulang 2 kali, 3 kali gitu ya. Kali pertama terlalu cepat, yang kali kedua itu terlalu lambat. Nah, itu langsung ditangani, itu bisa sembuh dan bisa membaik. Begitu dikatakan. Tapi jika dibiarkan, ditunda ya, pokoknya nggak ditangani, itu bisa berkembang ke kasus penglo atau bahkan tidak datang bulan. Begitu. Nah, jika dibiarkan lagi dalam waktu yang lama, itu nanti akan berkembang menjadi kemandulan. Atau kalau kalaupun tidak mandul bisa hamil ya, itu kehamilannya nggak kuat, mudah sekali pendarahan pada saat hamil, janinnya nggak tenang, bahkan keguguran lebih awal. Hmm, hmm. Tes, apakah masih Aman dok, terdengar dengan jelas. Cuman memang ada kadang-kadang kayak hilang, tapi nggak totally hilang sih. Oh ya, soalnya nih kalau saya kan pakai dua device ini, yang satunya mati. Nah ini, eh, bentar. Share screen-nya kelihatan apa enggak ya? Kok di tempat saya hilang? Kalau sekarang hilang dok. Kelihatan dokter. Oh ya ya. Sebentar. Kalau gitu tunggu sebentar ya, saya connect ulang lagi. Mohon maaf tadi ada kendala. Nah, kasus berikutnya adalah Yue Jing Koto. Jadi Yue Jing Koto ini artinya menstruasi. Di sini koto itu terlalu banyak. Jadi ini mengacu pada volume darah yang terlalu banyak. Jadi terlalu banyak itu maksudnya total setiap kali datang itu lebih dari 80 mili. Jadi bisa menghabiskan beberapa, kalau normalnya kan satu hari itu sekitar 4 pembalut, 6 pembalut. Nah ini bisa sampai 10, bahkan sudah pakai yang tebal masih bocor-bocor, kelebihan. Nah itu mengacu pada menstruasi yang volume darahnya melebihi normal.
Nah, ini di kitab kuno yang berjudul Tan Si Sinfa dikatakan bahwa kasus ini dibagi menjadi 3 sindrom. Disebabkan oleh yang pertama darah panas. Yang kedua adalah dahak yang berlebihan. Yang ketiga karena defisiensi darah. Nah, kemudian ada juga pakar lain yang menyebutkan seperti ini. Fuke Itze. Ini juga mengatakan darah panas terikat. Nah, jadi banyak yang berpendapat sama bahwa darah panas itu bisa menyebabkan datang bulan volume darahnya berlebihan. Jadi setiap pakar itu punya pendapatnya masing-masing, kemudian dirangkum di textbook yang ini. Etiologi dan patogenesis. Karena meridian Song dan Ren tidak kokoh, sehingga darah yang keluar itu tidak terkontrol. Jadi mestinya meridian Song dan Ren ini bisa mengontrol volumenya setiap kali keluar berapa, jangan sampai langsung keluarnya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi itu bisa terukur ya secara otomatis dari sistemnya tubuh kita. Itu kalau menurut teori TCM-nya begitu. Nah, tapi karena tidak kokoh, jadi kayak bocornya keluarnya banyak. Yang dimaksudkan itu seperti itu. Nomor 1, defisiensi Qi. Nah, namanya aja defisiensi Qi tentu saja banyak ditemukan pada pasien yang kondisi dasarnya adalah defisiensi Qi, tubuhnya lemah. Atau bisa juga pasien yang bukan defisiensi Qi, tapi karena diet tidak teratur, makannya nggak dijaga, juga bisa menyebabkan defisiensi Qi. Atau karena aktivitas fisik berlebihan atau aktivitas berpikir yang berlebihan atau pernah menderita penyakit yang sangat parah atau penyakit kronis. Nah, kesemuanya ini melukai si limpa sehingga si limpa tidak cukup atau defisiensi menyebabkan meridian Song dan Ren tidak kokoh sehingga darah tidak terkontrol. Maka dari itu karena nggak terkontrol, setiap kali keluar datang bulan itu jumlahnya berlebihan. Nah, lama-kelamaan kalau tiap kali keluar harusnya kan keluarnya eh, 50 mili gitu ya. Nah, ini keluarnya bisa 150, 200. Nah, kalau keluar terus menerus kan lama-kelamaan jumlah darah yang ada dalam tubuh jadi makin sedikit. Qi dan darah makin defisiensi, menyebabkan jantung dan limpa defisiensi. Jadi Bapak Ibu masih ingat ya kalau di teori dasar organ Changfu yang ada hubungannya dengan darah itu kan organ jantung. Nah, ini kalau defisiensi ini menyebabkan bulannya volumenya berlebihan. Bisa juga karena defisiensi limpa kemudian berlanjut ke ginjal. Akibatnya limpa dan ginjal dua-duanya defisiensi. Nah, itu juga bisa berakibat datang bulan volumenya berlebihan. Penyebab yang kedua yaitu darah panas. Nah, darah panas banyak ditemukan pada pasien yang kondisi tubuhnya yang berlebihan. Jadi unsur yangnya itu berlebih. Ada juga yang karena pasiennya itu stagnasi liver, marah-marah, yang memendam perasaan pahit itu. Nah, itu bisa berubah muncul api dari dalam. Ada juga yang karena kebiasaan makan yang salah, sering makan makanan yang rasanya pedas, kering. Nah, sifat makanan seperti ini itu bisa menggerakkan darah jalannya jadi lebih cepat. Atau bisa juga karena kemasukan patogen panas dari luar. Nah, kesemuanya ini kan unsur panas. Panas ini mengganggu meridian Chong dan meridian Ren, memaksa darah untuk jalan lebih cepat. Sehingga karena jalan darahnya lebih cepat, waktu datang bulan
darahnya yang ngalir keluar banyak. Yang ketiga, stagnasi darah atau darah beku. Banyak ditemukan pada pasien yang depresi atau suka memendam perasaan ya. Stagnasi qi. Seperti ini, qi-nya nggak jalan sehingga menyebabkan darahnya nggak jalan. Makanya kalau darah nggak jalan, darahnya beku. Atau bisa juga karena pada saat datang bulan atau pada saat melahirkan, darahnya keluar, ya kan kalau datang bulan kan kita mengeluarkan darah. Pada saat melahirkan yang juga mengeluarkan darah. Tapi eh, dikeluarkannya kan harus tuntas. Jadi seusai kita melahirkan itu ada yang namanya darah nifas keluar. Nah, itu harus sampai bersih. Datang bulan juga kan. Datang bulan itu darah yang ada dalam kandungan itu semuanya harus keluar sampai bersih. Nah, misalkan nggak bersih, ada sisa yang tertinggal di dalam. Nah, itu jadi darah beku. Atau bisa juga karena terserang patogen dari luar menyebabkan darah beku. Atau melakukan aktivitas seksual berlebihan dan yang nggak bersih. Nah, itu juga bisa menyebabkan darah beku. Nah, darah beku ini menyumbat meridian Song dan meridian Ren, sehingga darah tidak bisa bersirkulasi di tempat yang benar. Akibatnya pada saat datang bulan keluarnya banyak. Jadi ada tiga, defisiensi Qi, darah panas, darah beku. Diagnosa. Nah, diagnosa itu kita fokus pada volume ya. Volume kan Bapak Ibu nggak mungkin ngukur ya. Caranya paling gampang kan kalau nanya sehari pakai pembalut berapa, terus bisa bocor sejauh mana itu saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, untuk yang pertanyaan lainnya seputar emosi atau gaya hidup pasien ya historinya dia, nah itu jangan lupa ditanyakan. Nah, jika datang bulan volume darahnya berlebihan, kita juga sebaiknya melakukan pemeriksaan lebih detail, jangan dibiarkan aja, oh ya minum aja herbal atau tusuk jarum. Bapak Ibu juga lebih baik melakukan pemeriksaan seperti USG atau misal pemeriksaan apakah ada tumor atau apakah ada kanker atau ada gangguan yang lain yang ada di dalam perut. Itu hanya untuk memastikan jangan sampai itu ada masalah lain. Kemudian kita perlu membedakan kasus ini dengan kasus penglo. Nah, sekali lagi ini penglo disinggung terus ya. Yang pertama penglo, kemudian yang kedua adalah ini namanya cengja. Jadi cengja kalau dalam teori TCM itu artinya adalah benjolan. Bapak Ibu katakan tumor ya, ya juga boleh lah. Jadi benjolan yang bisa menyebabkan pendarahan berlebihan. Nah, ini Bapak Ibu juga membedakannya ya, berhubung kita sekarang sudah hidup di dunia dengan teknologi yang lebih maju, pemeriksaan jadi lebih mudah ya. Bapak Ibu lakukan pemeriksaan yang detail ya untuk memastikan apakah ada benjolan atau masalah pada dinding rahim. Nah, selain itu juga kita bedakan dengan datang bulan yang datangnya terlalu cepat, early menstruation ya, atau late menstruation, atau yang tadi datang bulan kacau, ya kita bedakan dengan kasus-kasus tersebut. Nah, di sini ada penjelasan sedikit mengenai apa itu penglo. Nah, penglo itu adalah suatu kasus rumit ya. Jadi dia sudah bukan kasus sederhana. Dia adalah kasus rumit yang terjadi karena pasien pernah ada histori datang bulannya kacau. Kemudian punya pasangan tapi
eh, tidak punya keturunan alias mandul, padahal tidak KB. Nah, penglow ini selain terjadi pada usia subur juga bisa muncul menjelang menopause. Nah, jadi ini kita bisa cek ya dengan beberapa tes yang tadi saya katakan itu USG. Nah, jadi di penglow ini pendarahan, tapi selain pendarahan itu terjadi kekacauan pada periode siklus, kemudian jumlah darahnya itu kacau. Jadi eh, gabungan antara siklusnya kacau, periodenya juga nggak jelas, dan jumlah darahnya tidak terprediksi. Kadang banyak, kadang sedikit. Dari sini Bapak Ibu lebih paham ya. Kalau yang tadi saya sampaikan kan dengan yang kemarin saya sampaikan itu hanya siklusnya saja, yang kali ini volumenya aja. Nah, tapi kalau penglow itu sudah siklus, periode, volume semuanya kacau. Begitu. Yang kedua adalah kasus Cengcia. Nah, Cengcia ini di sini dikatakan kalau kita melakukan pemeriksaan eh, entah itu USG yang atau kita masukkan endoskopi yang masuk ke dalam uterus, bisa ditemukan ada benjolan. Nah, kalau ukurannya besar, nggak usah pemeriksaan, dipegang aja sudah teraba ada benjolan. Nah, cengja ini artinya benjolan. Nah, di mana benjolan ini juga bisa menyebabkan tiap kali datang bulan volumenya berlebih dan eh, proses terjadinya penyakitnya ini panjang. Nah, yang lainnya kita juga perlu mengecek apakah pasien ada gangguan dengan masalah darah, misalkan dia ada masalah dengan trombositnya atau masalah pada sistem darah. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan hematologi ya lebih lanjut. Nah, dalam penyakit ini karena kompleks, kita juga tetap harus memperhatikan kondisinya apakah defisiensi, ekses, panas ya. Nah, di sini eh, ada 3 faktor. Jangan lupa defisiensi, panas, dan darah beku. Nah, bisa bisa jadi hanya defisiensi saja, panas saja, darah beku, atau bahkan dua-dua atau tiga-tiganya terjadi itu juga bisa. Karena ini kan kasus kompleks. Nah, metode terapi yaitu kita harus mengokohkan meridian Chong. Lalu kita juga meregulasi qi darah. Nah, yang lainnya itu tergantung dari kondisi apakah itu defisiensi qi, darah panas, atau darah beku, sesuaikan dengan sindromnya. Yang pertama, defisiensi qi. Nah, defisiensi qi itu sering muncul, biasanya darahnya warnanya pucat, merah, masih merah ya, tapi merahnya sangat pucat, encer, bening. Nah, itu memang kondisi defisiensi seperti itu. Lalu defisiensi qi juga orangnya biasanya lemas, semangatnya kurang bersemangat, ya, badannya mudah letih, napas pendek, malas bicara. Area perut di bawah pusar terasa kosong, seolah-olah seperti mau jatuh ke bawah. Warna wajahnya juga pucat pasi, lidahnya pucat, selaputnya tipis, nadi lemah, tidak bertenaga. Nah, itu adalah kondisi defisiensi Qi. Terapinya tentu saja kita tambah Qi, menguatkan darah, jadi mengontrol darahnya supaya enggak keluar berlebihan, mengokohkan meridian Song. Resepnya yaitu Ji Yuan Jian versi Jingye Su. Terdiri dari renseng, huangqi, baizu, Kan Cao untuk tonik Jawa Tengah,
Lalu ada sengma untuk membantu Huang Ji menaikkan yang ke atas. Jadi ini kan kalau darahnya turun ke bawah itu seolah-olah yangnya itu turun ke bawah. Nah, jadi harus dinaikkan ke atas. Nah, Bapak Ibu di sini dikatakan resep ini memang ada kemiripan dengan pucung ichitang. Ya, kita lihat ini karena ada tonik cilimpa, lalu ada sengma, herbal yang untuk menaikkan ke atas. Jadi dia memang sealiran ya dengan pucung ichitang. Cuma bedanya kalau pucung ichitang kan ada caihunya. Kemudian modifikasi. Jika pada saat datang bulan darah haidnya keluarnya banyak. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa herbal seperti eh, ini ada tan. Nah, tan ini adalah herbal yang diarang. Jadi herbal yang memang fungsinya astringent atau mengesatkan, menghentikan pendarahan. Jadi Bapak Ibu prosesnya dengan cara diarang itu eh, efek untuk menghentikan pendarahannya lebih kuat gitu. Jadi tidak harus menggunakan yang di sini seperti OJ, Chainsaw. Nah, ini kan dasarnya memang bisa menghentikan pendarahan, tapi kalau mau lebih kuat itu pakai tan itu di proses dengan arang ya. Kemudian jika pada saat datang bulan ada darah beku, kemudian perut bagian bawahnya nyeri bisa tambahkan jelan, imucau, ulingze. Kalau pinggang, pinggul, dingin dan nyeri, fesesnya encer. Nah, ini berarti limpa dan ginjalnya defisiensi. Nah, kita tambahkan lukjau, buku tuan tucung. Darah panas. Nah, kalau darah panas, warna darahnya itu biasanya merah segar. Ada juga yang merah agak keunguan. Nah, darah panas biasanya darahnya itu kental, lengket, ada darah bekunya juga. Jadi gumpalannya juga ada, tapi gumpalannya kecil. Nah, panas sering muncul mulut haus, suka minum, area jantungnya gelisah, urinnya kuning, sembelit, lidah merah, selaputnya kuning, nadi, cepat, dan licin. Nah, ini adalah tipikal panas. Nah, kalau panas terapinya kita harus membersihkan panas, menyejukkan darah. Gunakan resep namanya Pao Yin Jian. Nah, tapi di versi Jingye Chensu ini, Pao Yin Jian-nya sudah dimodifikasi. Ada tambahan Ti Chen Chao Ma Zi Xian. Resep ini berisi Seng Ti Huang untuk membersihkan panas, menyejukkan darah. Jadi Seng Ti Huang dan Su Ti Huang dipakai bersamaan. Nah, kalau Seng Ti Huang kan sifatnya dingin, dia membersihkan panas. Nah, kalau Su Ti Huang, barang yang sama tapi diproses, dia sifatnya berbeda, lebih ke memelihara darah. Nah, dengan Paisau juga. Lalu Huang Xin dan Huang Pai untuk membersihkan panas, membuang api. Sanyao Si Tuan untuk tonik liver ginjal, mengokohkan meridian Zhongren. Lalu ada Kansao memediasi sifat herbal, sementara itu ditambahkan Ti Xian Sao Ma Zi Xian untuk membersihkan darah, membersihkan panas, menyejukkan darah, membuang darah beku, menghentikan pendarahan. Jadi resep ini adalah gabungan dari eh, membersihkan panas, tapi ada toniknya juga dan membuang darah beku. Modif jika panasnya berlebih sehingga melukai cairan, mulut kering dan haus. Kita tambahkan tientong, maitong, sasen. Jadi sasen itu ada dua ya. Ada non sasen, B sasen. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sendiri untuk
menghasilkan cairan menghentikan haus. Jika pasiennya defisiensi C, nah ini kalau defisiensi C kan napas pendek, malas bicara, letih, lalu ada jantung berdebar, susah tidur. Sementara itu juga bisa karena kehilangan darah akibatnya melukai C, muncul defisiensi C plus. Nah, jadi ini kan pasiennya pada dasarnya ada darah panas, tapi dia juga defisiensi G. Nah, kita tambahkan Huang Qi Tangsen Baizu. Jika pada saat datang bulan ada gumpalan darah, kita tambahkan Bu Huang Uling Zesan Qi. Sindrom darah beku. Nah, namanya sindrom darah beku, warna darahnya biasanya gelap ungu. Gumpalan darahnya banyak dan biasanya buka besar-besar. Nah, darah beku tipikalnya kalau datang tuh pasti sakit. Udah sering sakit lah pokoknya. Kebanyakan muncul di perut bagian bawah pusar. Nah, kita juga bisa lihat di lidah warnanya ungu gelap atau kalau misalkan bukan ungu gelap, tapi ada banyak bintik, titik-titik stagnasi di lidahnya. Nadinya kesat, tidak lancar. Prinsip terapi tentu saja menjalankan darah, menguraikan darah beku, menghentikan pendarahan. Gunakan resep Xiaoshan, tapi Xiaoshannya sini sudah dimodifikasi, ada tambahan Imu Chao Sanji dan Xian Shao. Nah, Xiaoshan itu isinya cuma dua ya, Huang dan Ulingzi. Huang itu untuk menjalankan peredaran darah, tapi dia juga menghentikan pendarahan. Jadi dia punya efek ganda ya. Ulingzi untuk mengusir darah beku dan menghilangkan nyeri. Kenapa ditambahkan Imu, Chao Sanji, dan Chen Chao? Itu untuk memperkuat efek menjalankan peredaran darah, menghilangkan darah beku, dan menghentikan pendarahan. Jadi, tiga herbal ini untuk memperkuat resep Xiaoshan. Modifikasi, jika pasiennya nyeri perutnya sangat parah, kita tambahkan Moyao, Yen Huso, Xiangfu. Jika darah beku, ternyata juga ada panasnya. Nah, warna darah haidnya itu merah segar, jadi ada campuran merah segar, merah ungu. Nah, kita bisa tambahkan Oujie Xianhe Cao. Nah, untuk prognosis, nah kasus ini karena setiap kali datang bulan kan keluar darahnya berlebihan. Itu mudah sekali menimbulkan defisiensi qi dan darah. Nah, jika parah itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh wanita, mempengaruhi stamina ya. Nah, dari itu eh, harus ditangani dengan serius. Ya, jika tidak selesai-selesai, jadi berulang-ulang terus, lama-kelamaan akan berkembang jadi kasus penglow. Nah, kalau sudah sampai penglow itu susah disembuhkan. Yang berikutnya yaitu kasus Yue Jingguo Shao. Tadi tuo itu artinya banyak, kalau Shao ini sedikit. Berarti ini kebalikan dari yang tadi, mengacu pada volume haidnya terlalu sedikit. Jadi baik volume haid terlalu banyak atau terlalu sedikit, siklusnya itu normal. Periodenya juga normal. Yang bermasalah itu hanya volume. Jadi baik yang banyak atau sedikit, masalahnya itu cuma di volume. Nah, kalau banyak itu lebih dari 80 mili. Nah, kalau sedikit itu kurang dari 20 mili. Bahkan
bisa dikatakan tidak semua ya. Baru 2 hari sudah selesai, nggak keluar lagi. Eh, itu berarti sudah volumenya sedikit, cuma 2 hari. Nah, itu sudah bisa dikatakan datang bulan volumenya terlalu sedikit. Etiologi dan patogenesis. Nah, penyakit ini dibagi menjadi kasus ekses dan defisiensi. Nah, kalau yang defisiensi biasanya itu cing darahnya kurang. Ya, kita katakan bahan untuk membuat darah atau jumlah darahnya kurang ya, otomatis kita mengeluarkan darahnya ya cuma yang ada aja ya, kurang ya keluarnya sedikit. Nah, itu adalah kasus defisiensi. Nah, untuk kasus ekses itu karena dingin atau dahak atau stagnasi darah gitu. Jadi dingin, dahak, dan stagnasi darah menyebabkan meridian Chong dan Ren Qi dan darah tidak bisa mengalir lancar. Jadi volumenya ada kemungkinan normal, ada kemungkinan juga kurang, tapi ada faktor lain yang menyebabkan alirannya nggak lancar. Jadi dia harusnya keluarnya normal, keluarnya cuma sedikit gitu. Yang pertama, defisiensi Qi ginjal. Nah, ini berarti kan kondisi tubuh dasarnya nggak cukup, lemah, atau bisa juga karena melakukan aktivitas seksual berlebihan atau banyak melahirkan dan menyusuinya terlalu lama, menyusui banyak anak, mengakibatkan defisiensi Qi ginjal. Qing dan darahnya nggak cukup, meridian Sung dan Ren serta lautan darahnya kurang, sehingga bahan yang digunakan untuk datang bulan sedikit. Nah, pada saat datang bulan yang dikeluarkan sedikit. Itu adalah defisiensi ginjal. Nah, yang kedua defisiensi darah. Nah, ini banyak ditemukan pada pasien yang aslinya juga defisiensi darah. Bisa juga karena menderita penyakit terlalu lama, kronis, melukai darah. Akibatnya darahnya kurang. Atau bisa juga karena diet yang tidak benar, biasanya makan terlalu sedikit. Orang yang diet terlalu ketat, makan tidak bergizi. Atau aktivitas fisik yang berlebihan, aktivitas berpikir yang berlebihan melukai limpa, limpa defisiensi sehingga penyerapannya nggak cukup. Yang diserap nggak ada, hasilnya cuma sedikit. Otomatis meridian Chongren, lautan darah, jumlah darahnya nggak cukup. Maka dari itu pada saat datang bulan yang dikeluarkan darahnya nggak cukup, sedikit. Yang ketiga, darah beku. Darah beku bisa karena beberapa faktor. Yang pertama, diserang dari luar. Terserang patogen luar, sehingga patogen luar dan darahnya terikat menjadi beku. Kebanyakan itu dingin ya, biasanya. Karena dingin ini yang berpotensi untuk membuat beku. Yang kedua, bisa karena emosi yang menyebabkan stagnan. Jadi orangnya emosi, moodnya jelek, sering marah-marah. Nah, ini mengakibatkan stagnasi Qi. Nah, Qi kalau nggak jalan, darahnya nggak jalan. Otomatis akan beku. Nah, stagnasi ini menghambat kinerja meridian Chong dan Ren, sehingga darah alirannya nggak lancar. Nah, karena nggak lancar, otomatis bisa pengaruh yang keluar pada saat datang bulan cuma sedikit. Yang keempat, dahak lembab sering muncul pada pasien kondisi pasien. Jadi ini terlepas dari apakah pasien itu gemuk atau kurus ya.
Biasanya memang yang gemuk itu banyak dahak atau lembab, tapi nggak menutup kemungkinan yang tubuhnya proporsional atau yang kurus juga ada yang dahak lembab juga gitu. Jadi ini pada pasien yang tipe tubuhnya dahak lembab atau bisa juga karena pasiennya pada dasarnya defisiensi limpa akibatnya lembab men- lembat itu menimbun di dalam berubah menjadi dahak. Nah, lembab dan dahak ini menyumbat meridian Chong dan Ren sehingga peredaran darah nggak lancar. Akibatnya yang keluar darah haidnya sedikit. Diagnosa. Nah, ini kita jangan lupa tanya volume. Kemudian datang bulannya berapa hari bersih. Yang lainnya kita juga penting menanyakan apakah pasien pernah ada histori kehilangan darah, melahirkan, keguguran, atau mungkin minum obat tertentu, ya, yang mengakibatkan gangguan pada datang bulan. Lalu kita disarankan untuk membedakan kasus ini dengan beberapa penyakit lain. Yang pertama yaitu Jingqianqi Cusie. Jadi Jingqianqi Cusie ini adalah kasus di mana datang bulannya lancar, tapi sebelum datang bulan pasiennya itu ada pendarahan. Nah, tapi pendarahan yang terjadi sebelum datang bulan ini jumlahnya sedikit, waktunya pendek. Nah, ini makanya bisa dikirain, oh ini jangan-jangan datang bulan gitu. Jadi hanya berlangsung biasanya 2 sampai 7 hari. Mirip seperti datang bulan. Terus yang keluar kan cuma sedikit-sedikit gitu. Nah, tapi setelah itu seminggu atau 2 minggu kemudian, ternyata datang bulannya lancar. Nah, itu eh, makanya mudah sekali bisa tertukar ya. Yang kedua adalah kasus namanya Cicing. Nah, Cicing ini mengacu pada wanita Ronsen ya. Ronsen itu wanita hamil, tapi ini yang hamil muda. Nah, jadi hamil muda eh, kadang itu awal baru kehamilan tuh masih mengalami pendarahan, ya seperti orang datang bulan. Nah, ini kita juga perlu melakukan pengecekan apakah pasiennya ini ada hamil atau mungkin ada benjolan di dalam rahim yang mengakibatkan pendarahan. Yang ketiga adalah Tylo. Nah, Tylo itu kasus juga terjadi pada wanita hamil, jadi kehamilannya positif. Nah, ini eh, Tylo ini kadang-kadang bisa mengacu pada tanda-tanda keguguran. Gitu. Karena kalau misalkan kita kelewatan, oh ini dikirain nggak hamil datang bulan. Nah, itu juga kondisinya mirip seperti datang bulan, keluarnya darahnya sedikit-sedikit. Adalah iwiran kehamilan tapi yang di luar uterus. Nah, ini juga sering bisa muncul pendarahan entah itu banyak atau sedikit. Nah, kalau yang sedikit juga bisa dikirain itu adalah datang bulan volumenya sedikit. Nah, tapi kalau Iwi Rensen kehamilan yang bukan di dalam uterus tapi di luar uterus, kita bisa membedakannya dengan cara tes kehamilannya positif. Nah, setelah kita sudah memastikan itu beneran bukan hamil ya, beneran murni masalah datang bulan, ya jangan lupa untuk membedakan. Tadi kan sudah saya sampaikan ada beberapa penyebab seperti defisiensi, ekses, darah beku, dahak. Nah, Bapak Ibu perlu membedakan dengan beberapa sindrom itu. Di antaranya, prinsip terapi ya disesuaikan dengan sindrom.
Kalau dahak ya ngusir dahak. Kalau defisiensi ya kita tonik, ekses ya kita harus buang. Terapi berdasarkan sindrom. Yang pertama adalah defisiensi ginjal. Nah, defisiensi ginjal gejalanya antara lain jumlah darahnya sedikit dan warnanya gelap pucat, darahnya encer. Nah, kalau defisiensi ginjal, pinggang, lutut itu biasanya linu, lemah, nggak kuat, vertigo, telinga berdenging, kemudian area tumit sering sakit, perut bagian bawah sering terasa dingin. Terus kencing malam hari, berarti sudah tidur masih bisa bangun kencing sampai beberapa kali. Lidahnya pucat, nadi tenggelam, tidak bertenaga. Terapinya yaitu kita harus kuatkan ginjal, menambah zinc, memelihara darah. Gunakan resep bernama Kuisen One, versi dari Jingye Quansu. Nah, resep ini berisi tuzong untuk menambah qi ginjal. Suti Huangsan Cui Gojizi untuk melembabkan ginjal, memelihara liver. Sanyao Huling Jen untuk membangun limpa. Tangkui menambah darah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini defisiensi ginjal, tapi tidak cuma ginjal aja yang ditonik, dia juga tonik liver, limpa, darah, gitu. Jadi semua yang ada hubungannya dengan menstruasi. Lalu modifikasi kalau perut kecil atau perut bagian bawah pusarnya terasa dingin, kencingnya pada saat malam hari sering, tangan kakinya dingin kalau dipegang, kita tambahkan iziren paji tian yin yang ho. Nah, kebalikannya, kalau tangan kaki telapaknya, bagian telapaknya dipegang panas, pipinya merona, kemerahan, loh, bukan wajah merah loh ya, beda. Dan itu berarti defisiensi yin kita tambahkan ni zhen zi bai sao gui jia. Lalu defisiensi darah. Nah, defisiensi darah itu warna darahnya juga pucat, encer, dan keluarnya itu tetesan kecil, jadi bukan kayak ngalir ngalir banyak gitu. Jadi berupa tetesan. Nah, namanya aja darahnya kurang ya. Selain itu perut bagian bawah pusar, intong itu bukan nyeri. Jadi nyeri tapi tidak terlalu nyeri. Nyeri-nyeri nggak jelas. Nggak nyaman. Vertigo, mata berkunang-kunang, kepala pusing ya. Jantung berdebar. Warna wajah kuning tidak cerah. Lidahnya merah tapi pucat, nadi tipis. Efek terapinya kita harus tambah darah. Selain tambah darah, kita juga tambah qi ya. Jangan lupa karena qi dan darah itu berhubungan. Gunakan resep namanya Tang. Resep ini di dalamnya ada seutang. Jadi Bapak Ibu lihat ya, kan ada seutang ichuan, xiong, tang, gui, bai, atau suti huang. Resep ini mengandung seutang untuk menambah darah. Nah, dari seutang ini ditambahkan renseng sanyao huangji fulin untuk tonik limpa. Karena limpa dia ini adalah eh, sumber, jadi organ yang untuk mencerna makanan menghasilkan qi dan darah. Modifikasi, jika pada pasien ditemukan wajahnya pucat, kita bisa menambah dosis huang qi, kemudian menambahkan qi xie. Nah, kalau datang burannya cuma berupa tetes-tetes, berhentinya cepat, udah cepat selesai. Nah, nah ini juga kalau sering seperti ini itu kemungkinan akan berkembang menjadi tidak datang bulan.
Nah, kita bisa tambahkan 枸杞子山竹与丹参相负. Sindrom yang ketiga yaitu darah beku. Nah, kalau darah beku otomatis ya pasti datang bulan ada gumpalan darah. Dan warna darah haidnya itu gelap ungu. Perut bagian bawah terasa nyeri, kencang. Lalu kalau ada darah beku biasanya kalau sudah keluar darah beku, nyeri perutnya akan berkurang. Gitu. Jadi saat menjelang masih keluar itu biasanya nyeri sekali, tapi kalau sudah keluar nyerinya akan berkurang atau bahkan berangsur-angsur hilang. Warna lidah juga mengikuti warna darah, yaitu gelap, ungu, atau ada bintik. Darah bekunya, nadinya tenggelam, senar, atau kesat. Prinsip terapi tentu saja menjalankan peredaran darah, menghilangkan darah beku, menggunakan resep Tao Hong Su Tang. Nah, di dalam resep ada Tao Hong. Eh, Tao Hong itu Tao Ren dan Hong Hua. Seutang sendiri kan memang untuk menambah darah ya. Tapi kalau di sini dia ada sedikit perbedaan karena ada Tauren Honghua. Xuanxiong untuk menjalankan darah, menghilangkan darah beku. Tangkui dia bisa untuk memelihara darah tapi menjalankan darah juga. Paisao memelihara darah, melembutkan liver. Suti Huang untuk menambah darah dan menambah yin. Kemudian jika pada pasien area perut bagian bawahnya kencang nyeri, tambahkan lulutong, hong teng, rentong teng. Jika perut bagian bawahnya dingin nyeri, kalau tadi kan kencang nyeri, kalau ini dingin nyeri. Nah, kita tambahkan rokui xiaohui xiang. Jika semangatnya menurun, lesu, muram, tidak bertenaga, tambahkan tangsen, baju, wangji. Sindrom dahak lembab. Nah, kalau dahak lembab, warna darahnya itu ya kurang lebih tidak terlalu gerap. Tapi kita lihat eh, darahnya itu lengket kental seperti ada dahaknya. Jadi seolah-olah kayak ada campuran lemna. Lengketnya itu kayak gitu. Sering terjadi pada wanita yang tubuhnya gemuk. Atau ya nggak harus gemuk, tapi yang tipe tubuhnya itu dahak lembab. Kemudian juga sering muncul gejala seperti area dadanya penuh, sesak, mual, enek, keputihannya banyak. Nah, keputihannya pun yang keluar itu lengket, kental, lidahnya pucat, selaputnya putih, keruh, tebal, nadinya licin. Prinsip terapi kita menguraikan dahak, mengeringkan lembab. Gunakan resep Changfu Tao Tan Wan. Nah, resep ini juga pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita langsung ke modifikasi. Nah, untuk pasien yang keputihan jumlahnya banyak, kita bisa tambahkan sejianzi hujang. Nah, kalau pasien ternyata dia juga dahaknya banyak. Jadi di tenggorokannya juga ada dahaknya. Jadi itu sering ya. Nah, kalau dikeluarkan lengket kental, kita tambahkan tanang curu. Nah, kalau pasiennya itu eh, pinggang, lutut, linu, lemah, tambahkan sang ciseng tuan. Nah, prognosis datang bulan volumenya sedikit, dibarengi dengan datang bulan terlambat. Jadi kasus ini juga
bisa muncul pada wanita yang mengalami kasus late menstruation. Jadi datang bulan terlambat. Itu bisa muncul volumenya sedikit. Nah, jika diteruskan bisa berkembang jadi tidak datang bulan. Jadi sedikit-sedikit lama-lama nggak keluar. Nah, kalau nggak keluar lama-lama ya tidak bisa memiliki keturunan atau alias mandul. Nah, pada dunia medis kasus seperti ini itu eh, kayak peringatan. eh, se- ini adalah kondisi ovarium ya. Itu fungsinya sudah menurun. Jadi penurunan kesuburan. Bisa juga ditemukan pada wanita yang memang ada cacat lahir. Jadi memang lahir dalam kondisi uterus uterusnya cacat, pertumbuhannya tidak sempurna, juga bisa muncul kondisi seperti ini. Atau pernah melakukan kiret berlebihan. Nah, jadi melakukan tindakan invasif ya pada dinding rahim atau ditemukan menyebabkan datang bulannya volumenya sedikit. Nah, kasus ini eh, sebaiknya jangan dibiarkan. Jadi kalau baru terjadi ya ditangani sedini mungkin. Karena kalau sudah keterusan itu susah sekali untuk disembuhkan. Jingqi yuanchang. Nah, kalau qi itu artinya periode. Ya, yuanchang itu artinya memanjang, melam, eh, lama. Nah, ini dimaksudkan adalah di mana siklusnya normal, ya volumenya ya kemungkinan normal, biasanya normal atau enggak ya. Tapi intinya siklusnya lah, siklusnya tepat gitu. Jadi tanggal 1 ya tetap tanggal 1. Cumanya sekali datang biasanya kan 7 hari selesai. Nah ini bisa lebih dari 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari baru selesai, baru bersih. Nah itu dikatakan periodenya memanjang. Nah kasus ini etiologi dan patogenesisnya itu ada 4. Yang pertama adalah defisiensi Qi. Defisiensi Qi tentu saja ditemukan pada pasien yang tubuhnya lemah, defisiensi Qi, atau pasien yang tidak jaga makan, aktivitas fisik, berpikir berlebihan sehingga melukai limpa. Akhirnya Qi limpa lemah sehingga meridian Chong dan Ren tidak kokoh, tidak bisa menahan darah. Nah, darahnya keterusan, jadi harusnya selesai. Ini masih nggak selesai-selesai, keluar terus sampai panjang periodenya. Yang kedua adalah defisiensi yin, ada panas dari dalam. Nah, ini juga ditemukan pada pasien yang kondisi dasarnya defisiensi yin atau pernah menderita penyakit dalam waktu yang cukup lama sampai melukai yin. Atau bisa juga karena melahirkan terlalu banyak anak, aktivitas seksual yang berlebihan menyebabkan yin dan darahnya terkuras. Sehingga defisiensi yin, nah kalau yinnya lemah otomatis muncul panas dari dalam. Panas ini mengganggu meridian Chong dan Ren sehingga darah tidak tenang. Akibatnya aliran darahnya jadi keluar lebih cepat, keluar terus, tidak terkontrol, periodenya memanjang. Atau bisa juga karena yang
berlebihan. Jadi ini ekses yang darah panas, kemudian terjadi volume darahnya, haidnya ini berlebihan ya. Di mana kasus ini terjadi terus-menerus berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang awalnya ekses, jadi darahnya kan keluar terus nih. Lama-lama tubuhnya kan terkuras. Nah, tubuhnya nggak awalnya ekses yang darahnya keluar banyak, terkuras, akhirnya kan berubah menjadi darahnya tinggal sedikit. Nah, darah kalau tinggal sedikit, itu akan berubah menjadi defisiensi yin. Tetap panas, tapi panasnya sifatnya defisiensi. Nah, itu juga bisa karena itu. Ketika lembab panas, nah lembab panas ini bisa menimpa pada wanita yang pada saat datang bulan atau pada saat baru melahirkan. Ini kan darahnya keluarnya banyak nih dan nggak terkontrol. Keluarnya keterusan harusnya berhenti, ini masih keluar-keluar terus. Atau aktivitas seksual yang berlebihan. Atau terserang patogen lembab panas pada saat sedang lemah. Jadi kondisi yang saya sebutkan tadi ini kan datang bulan, kehilangan darah, melahirkan juga kehilangan darah. Nah, melakukan aktivitas seksual itu kan juga dalam kondisi kalau berlebihan itu kan tubuhnya bisa terkuras. Nah, pada saat lemah ini, kita kalau terserang patogen lembab panas, nah itu bisa jadi menyerang meridian Chung dan Ren. Akibatnya darah tidak tenang, Bro, sehingga keluar darahnya oh berlebihan. Yeli ini yang ini. Kemudian darah beku, itu adalah kondisi yang ditemukan pada pasien yang punya masalah emosi, di depresi, memendam perasaan. Nah, ini kan melukai liver. Stagnasi Qi sehingga darah tidak lancar. Nah, pada saat ini bisa juga ada patogen dari luar masuk ke dalam tubuh, kemudian bergabung dengan darah, mengakibatkan darah tidak lancar, darah beku ya. Nah, darah beku kalau menyumbat di meridian Chung dan Ren serta uterus, Waduh, sehingga gimana itu? darahnya nggak jalan. Akibatnya datang bulannya jadi memanjang. Jadi harusnya keluarnya lancar selesai. Nah, ini kan karena di dalam itu nggak selesai-selesai, masih ada darah beku harus dikeluarkan, jadi dia bisa memanjang. Diagnosa, nah yang perlu Bapak Ibu poin pentingnya yaitu berapa hari bersih. Nah, yang ditanyakan itu. Kemudian juga pastikan siklusnya normal. Ya, mengenai jumlah darah volume haidnya itu ya. Nah, itu relatif. Yang lainnya Bapak Ibu bisa tanyakan mengenai gaya hidup, makanan, kemudian ada histori penyakit dari pasien ya. Izin mengingatkan Ibu bahwa waktunya sudah Waktunya sampai jam berapa ya? hingga 6.50 Ibu. 6.50. Sebentar Ibu, ini masih ada sedikit lagi ya. Sedikit. Kuliah berikutnya mulai jam berapa ya Bu ya? Jam 7 Ibu. Oh, jam 7. Oh, ini masih ada bagian terapinya Ibu. Saya selesaikan ya Bu ya. Baik Ibu. Mm-mm. Bapak Ibu mohon maaf ini kalau kelewatan karena ini materinya banyak sekali. Saya banyak yang skip-skip, tapi saya sampaikan yang poin-poin pentingnya. Nah, untuk kasus ini Bapak Ibu perlu membedakan dengan penglow. Nah, penglow tadi di depan kan saya sudah sampaikan. Penglow itu adalah kasus di mana datang bulannya nggak jelas, periode nggak jelas, siklusnya nggak jelas, volume darahnya nggak jelas.
Nah, kalau takutnya pada waktu dia sedikit, Bapak Ibu ngirain oh, ini volumenya sedikit, padahal itu penglow. Kemudian juga bedakan dengan cengcak, tumor, benjolan. Nah, benjolan juga bisa jadi periodenya memanjang. Nah, periode memanjang, terus kondisinya juga mirip-mirip seperti eh, pada saat datang bulan siklusnya normal. Jadi semuanya seolah-olah normal, tapi ternyata ada benjolan. Nah, itu juga Bapak Ibu melakukan pemeriksaan yang lebih teliti, dipastikan ada benjolan apa enggak. Itu karena juga bisa muncul periodenya memanjang. Terutama pada penglo. Nah, kalau penglo itu seringkali bisa muncul periodenya memanjang. Gitu. Jadi semuanya ada di situ. Nah, kemudian terapi, nah, terapi untuk C defisiensi. Nah, tadi kan kita sudah berulang kali tahu C defisiensi, gejalanya seperti eh, warna darah pucat, bening. Nah, tapi kalau di sini kan periode memanjang. Kadang-kadang jumlahnya volume darah bisa bertambah. Nah, tapi Bapak Ibu ya tetap acuannya pada gejala defisiensi C seperti lemah, kosong, malas bicara, nggak ada tenaga. Resepnya sama dengan yang tadi, kasus-kasus sebelumnya pakai Jien. Jadi dari sini Bapak Ibu saya harapkan bisa paham bahwa beda kasus tapi sindromnya sama, resepnya sama. Nah ini kalau dilihat ini kurang lebih sama nih. Sakit pinggang, jadi pinggang tambah sang seng si tuan. Nah ini kan kurang lebih sama. Ada gangguan nafsu makan tambah saren bi. Kemudian sindrom berikutnya adalah defisiensi yin, darah panas. Nah, defisiensi yin itu dia mirip darah panas, warna darahnya merah, agak kental. Nah, cumanya karena defisiensi nadinya lemah, selaputnya sedikit. Warna rona wajahnya merah, jadi bukan seluruh wajah merah ya. Kemudian telapak tangan kaki panas. Gunakan resep Liang Ti Tang. Nah, Liang Ti Tang ini di dalamnya ada Erzuan. Maaf, Liang Ti Tang dikombinasikan dengan Erzuan. Jadi kita gabungan Liang Ti Tang, Erzuan itu untuk mendapatkan hasil tonik yin, membersihkan panas, menghentikan pendarahan. Nah, ini mengenai modifikasi yang lainnya sudah pernah, seperti kalau tidak bertenaga, Bapak Ibu bisa tambahkan tangsen, huangqi, san, jui. Kemudian kalau tenggorokan kering, mulut kering haus, tambahkan maitung suhu. Sindrom lembab panas. Nah, kalau lembab panas itu periodenya memanjang, tapi volume darahnya biasanya nggak terlalu banyak karena ini kan seperti uh, lem ya. Warna darahnya itu agak gelap, kental, tapi yang signifikan itu keputihannya biasanya banyak. Warnanya putih atau kalau ada panasnya warnanya bisa jadi kuning. Dan pasien akan merasakan panas pada area perut bagian bawah, lidah merah, selaputnya kuning tebal, nadi cepat, licin. Kita gunakan resep Kucingwan, ditambahkan Pai Jiang Cao, Yixing Cao. Nah, di dalam resep ini ada Huang Qing, Huang Pai, Chun Ken Bi untuk membersihkan panas. Ada Kuijia untuk menambah yin. Nah, jadi di sini ada yang membersihkan panas, ada yang menambah yin. Ini untuk mengimbangi supaya membersihkan panas resepnya ini nggak terlalu berat, tidak terlalu melukai yin. Kemudian ada paisao untuk memelihara yin, xiangfu meregulasi qi ya. Ada pai jiang cao yixing cao. Jadi modifikasi tambahan pai jiang cao yixing cao untuk memperkuat membersihkan panas, membuang lembab.
Nah, ini yang lainnya kurang lebih sama. Kalau keputihannya banyak, tambahkan ren. Perut bagian bawah terasa panas. Nyeri, tambahkan rentung deng hong deng buang uling zi. Sindrom darah stagnasi atau darah beku. Nah, warna darahnya itu gelap ungu, ada gumpalan darah. Dan nah ini Bapak Ibu perhatikan, pada saat datang bulan, kalau darahnya sedang keluar, itu perutnya sangat nyeri dan menolak tekanan. Warna lidahnya itu ungu, gelap, ada bintik stagnasi, nadi senar. Gunakan resep Daohong Su Utang. Tadi kan di depan sudah disampaikan Daohong Su Utang. Nah, digabungkan dengan Xiaoshan. Nah, pasien untuk kondisi ini sering muncul mulut haus, gelisah, sembelit, lidah merah gelap, selaputnya kuning. Nah, kita bisa tambahkan sengti huang huang jin i mu cao. Kemudian kebalikannya, kalau pasiennya ternyata walaupun ada darah beku, tapi perutnya dingin, bisa tambahkan paojang xiao hui xiang. Prognosis kasus ini jika ditangani segera dan ditangani dengan benar, itu bisa sembuh. Nah, jadi pasien bisa pelan-pelan membaik. Nah, jika dibiarkan ini bisa mempengaruhi kondisi kesuburan pasien ya. Bahkan juga bisa mempengaruhi pasien itu gampang keguguran. Baik, Bapak Ibu, saya rasa waktu saya sudah habis. Jadi sampai jam 7 ya, Bapak Ibu ya. Benar, Ibu. Baik, sekali lagi Ya, saya Ibu. mohon Ini maaf untuk penyampaian saya yang cepat-cepatan ya. Ya ini terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saya ucapkan ya, Ibu. selamat malam. Selamat malam, Bu. Terima Iya, kasih, Bu. Nah, ini juga sedang ditunggu dengan materi yang berikutnya.